Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Rahmatullah dari kelas X MIPA 2 absen 19. Kali ini saya akan presentasi tentang wawasan Nusantara. Hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini ialah mulai dari pengertian wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, lalu ada aspek Trigatra dan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara, serta yang terakhir adalah penerapan atau implementasi dari wawasan Nusantara. Lalu yang pertama ada pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu pengertian berdasarkan bahasa, menurut bahasa yaitu etimologis, dan pengertian secara terminologis atau istilah. Yang pertama, menurut bahasa, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa yang dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan hindrawi. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan, antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Lalu pengertian secara terminologis atau secara istilah. Ada dua pendapat menurut ahli, yaitu yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupan yang beragam. Lalu pendapat kedua, yaitu menurut kelompok kerja, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu dari kedua pendapat tersebut, secara sederhana wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara harus menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itulah pengertian dari wawasan Nusantara. Lalu selanjutnya, yang kedua ada hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Sehingga hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional yang diwujudkan dalam satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lalu yang ketiga ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan dan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Asas-asas wawasan Nusantara terdiri dari yang pertama adalah asas kepentingan yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu yang kedua ada asas keadilan, yaitu kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Lalu yang ketiga ada asas kejujuran, yaitu kemampuan berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita. Lalu yang keempat ada asas solidaritas, yaitu kerjasama, saling memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Lalu yang kelima ada asas kerjasama, yaitu koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga tercapai sinergi yang baik. Lalu yang terakhir ada asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan bangsa Indonesia untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam tonggak Bhinneka Tunggal Ika.
Jadi itu adalah beberapa asas-asas atau landasan berpikir yang harus kita tanam atau taati dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Lalu yang keempat adalah kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Lalu yang kelima, ada fungsi wawasan Nusantara. Jadi, fungsi dari wawasan Nusantara ini adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara, baik di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu fungsi wawasan Nusantara juga bisa sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Lalu berikutnya ada fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangun nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan, serta keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Lalu fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Lalu yang terakhir, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara Indonesia serta merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan serta langkah pembangunan nasional di Indonesia. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati dan diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau masyarakat. Nasionalisme yang tinggi tersebut demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Lalu ada secara umum ada dua tujuan tambahan, yaitu tujuan eksternal, tujuan keluar, dan tujuan ke dalam wawasan Nusantara. Dengan menerapkan wawasan Nusantara, untuk keluar memiliki tujuan adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Lalu wawasan Nusantara memiliki tujuan ke dalam atau ke negeri sendiri atau internal, yaitu menjamin persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah ataupun aspek sosial. Nama lain dari aspek alamiah ini adalah aspek Trigatra, dan aspek sosial itu aspek Pancagatra yang akan dibahas nanti. Nah, lalu poin ketujuh yaitu tentang aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Seperti yang dikatakan tadi, aspek Trigatra merupakan aspek alamiah dari Indonesia, meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, letak dan bentuk geografis. Aspek ini meliputi letak suatu negara secara geografis maupun astronomis dan bentuk geografis suatu negara serta lingkungan sekitarnya. Kalau secara geografis, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta antara samudra Hindia dan samudra Pasifik. Lalu berikutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Ketahanan nasional dapat dipengaruhi oleh 3 faktor keadaan penduduk, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan distribusi penduduk. Keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer
di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah ruah. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas maksimal, lestari, dan berdaya asing. Lalu ada aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara atau aspek kehidupan sosial dalam suatu negara, yaitu yang pertama, Pancagatra itu apa? Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Aspek-aspek Pancagatra terdiri dari yang pertama ada ideologi. Ideologi merupakan prinsip yang dijadikan dasar oleh suatu bangsa atau namanya Guiding of Principles. Ideologi merupakan pengetahuan dasar atau cita-cita yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi yang dianut oleh negara Indonesia adalah Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, cita-cita, dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu ada politik, diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dibagi ke dalam dua sektor, yaitu masyarakat yang memberi masukan, input, dan pemerintah yang memberikan keluaran atau output. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah dengan mengupayakan keseimbangan dan keserasian antara input dan output berdasarkan Pancasila sebagai pencerminan dari demokrasi Pancasila. Lalu ada ekonomi. Ekonomi diartikan sebagai seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang serta jasa untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan menciptakan ketahanan ekonomi melalui sistem perekonomian kerakyatan yang tidak membenarkan adanya monopoli, etatisme, dan free fight liberalism. Pembangunan ekonomi dilaksanakan atas dasar asas kekeluargaan. Lalu ada sosial budaya, aspek kehidupan sosial budaya. Diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kebudayaan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Ketahanan budaya dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir ada aspek kehidupan sosial, pertahanan, dan keamanan. Diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang menyebabkan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Jadi itulah ada aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Ada 5 aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau disingkat Ipolexesbudhan Kang. Lalu yang ke-9 ada hubungan antar gatra wawasan Nusantara. Jadi gatra-gatra tadi adalah Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah dan Pancagatra adalah aspek sosialnya. Antara kedua tersebut terdapat hubungan timbal balik atau korelasi dan interpendensi sebagai berikut. Yang pertama, ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional yang masuk dalam Pancagatra. Lalu yang kedua, ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu
di mana terdapat saling hubungan antar Gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau Astagatra. Lalu yang ketiga ada kelemahan di salah satu Gatra dapat mengakibatkan kelemahan di Gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu Gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat Gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Jadi intinya pasti saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Lalu yang keempat, ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang Ipolek Sosbud Hankam. Selain itu, di antara masing-masing gatra, baik Trigatra maupun Pancagatra, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi, sehingga antar gatra tidak dapat dipisahkan atau satu sama lain. Lalu yang ke-10 ada implementasi wawasan Nusantara atau penerapan wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Dalam kehidupan politik, akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Dalam kehidupan ekonomi yang menerapkan wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Lalu mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Lalu mewujudkan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut, akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Lalu wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Agar setiap warga negara memiliki kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka diperlukan pendekatan secara teratur, terjadwal, dan terarah agar wawasan Nusantara berhasil diwujudkan. Dari 10 topik di atas, mulai dari pengertian sampai implementasi, hal-hal yang dapat saya simpulkan adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri negaranya. Lalu keduanya, hakikat wawasan Nusantara adalah inti dari cara pandang bangsa Indonesia terhadap negaranya yang utuh sebagai satu kesatuan baik dari aspek kehidupan maupun aspek sosial. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan dasar dan landasan berpikir yang harus ditaati saat menerapkan wawasan Nusantara. Lalu berikutnya, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa Indonesia dan sebagai patokan berpikir bangsa Indonesia terhadap diri. Lalu ada fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan keputusan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah menumbuhkan jiwa nasionalisme dan untuk lebih mengenal negara sendiri, yang pentingnya itu untuk menentukan kebijakan dan pilihan saat membereskan suatu masalah dalam suatu penyelenggaraan negara ataupun kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lalu aspek Trigatra adalah aspek alamiah negara, letak dan geografis, keadaan penduduk, dan kekayaan alam. Lalu aspek Pancagatra adalah aspek kehidupan sosial suatu negara, yaitu aspek Ipolek Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu aspek Trigatra dan Pancagatra saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan yang terakhir yang saya dapat simpulkan adalah diperlukan peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam mewujudkan wawasan Nusantara dalam segala bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk jiwa-jiwa nasionalis yang sangat dibutuhkan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sehingga akan membawa nama baik Indonesia di mata dunia.
Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan informasi atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.